Oke bro, gue pengen tahu gimana aja bentuk perlawanan masyarakat lokal terhadap kolonialisme luar, itu khususnya Jepang. Gimana tentang perlawanan di Bukit Tinggi? Apa yang lo tahu tentang perlawanan di Bukit Tinggi? Ya, perlawanan di Bukit Tinggi. Yang pertama itu pada pusat administrasi Jepang. Bukit Tinggi itu dijadikan sebagai salah satu pusat eh, pemerintahan militer Jepang di Sumatera Barat. Karena banyak kebijakan Jepang yang memberikan atau memberatkan masyarakat Bukit Tinggi seperti kerja paksa, romusa dan pengumpulan sumber daya untuk kepentingan perang. Tapi yang wow-nya itu ada pada bentuk perlawanannya. Bentuk perlawanan masyarakat Bukit Tinggi terhadap Jepang itu ada pada gerakan bawah tanahnya. Masyarakat Bukit Tinggi itu terutama kalangan pemuda, tokoh adat itu terlibat dalam gerakan-gerakan bawah tanah. Mereka menolak kerjasama dengan Jepang dan mengorganisir perlawanan melalui penyebaran ide nasionalisme serta sabotase terhadap infrastruktur Jepang. Oke, makasih sebelumnya bro ya. Habis itu sekarang gue boleh nambahin nggak nih? Gimana peran pemuda dan organisasi dalam bentuk revolusi masyarakat yang ada di Bukit Tinggi? Pemuda-pemuda Bukit Tinggi ini aktif dalam organisasi-organisasi yang mengedepankan kemerdekaan Indonesia. Mereka ikut dalam bentuk perlawanan bersenjata maupun perlawanan non bersenjata, juga menyusun strategi untuk revolusi setelah kekalahan Jepang. Habis itu peran pasca proklamasi. Setelah proklamasi kemerdekaan, Bukit Tinggi menjadi salah satu pusat penting dalam perjuangan melawan Jepang. Masyarakat mengambil alih kantor pemerintahan yang dikuasai oleh Jepang dan terjadi bentrokan dengan pasukan Jepang yang masih ada. Oke, itu bentuk perlawanan masyarakat Bukit Tinggi terhadap kolonialisme Jepang. Gimana bentuk perlawanan masyarakat Payakumbuh terhadap kolonialisme Jepang yang lu tahu? Perlawanan masyarakat Payakumbuh terhadap kolonialisme Jepang. Oke, pertama, Jepang itu mendarat di Payakumbuh pada tanggal 17 Maret 1942. Masyarakat secara langsung melakukan perlawanan terhadap kebijakan kerja paksa atau romusa yang diterapkan oleh Jepang. Banyak warga Payakumbuh yang menolak bekerja untuk Jepang, dan ini memicu ketegangan antara warga dengan otoritas militer Jepang. Sehingga dengan emosi warga tersebutlah pecahnya peperangan yang disebut dengan peperangan Payakumbuh. Nah, tapi sebelum itu timbulnya pemberontakan bersenjata yang dipicu oleh masyarakat Payakumbuh. Kelompok-kelompok pemuda di Payakumbuh mulai mengorganisir gerakan-gerakan bersenjata untuk melawan Jepang. Mereka beroperasi di daerah pedesaan di sekitar Payakumbuh, melakukan peperangan gerilya terhadap pasukan Jepang. Yang uniknya itu sih, dari yang gue tahu ya, ada namanya organisasi Sandi ketika perlawanan masyarakat Payakumbuh terhadap Jepang. Setahu gue organisasi Sandi ini ialah organisasi yang bergerak dalam bidang informasi. Mereka bergerak dalam bidang informasi, meraup sedikit banyak informasi dari Jepang untuk nantinya diberikan atau diberitahu kepada masyarakat lokal. Tapi gue pengen tahu dong apa-apa aja fakta-fakta unik dari peperangan Payakumbuh Bukit Tinggi terhadap kolonialisme Jepang. Mungkin fakta-fakta unik yang gue tahu tentang perlawanan masyarakat Bukit Tinggi dan Payakumbuh kepada Jepang itu ada beberapa. Yang pertama itu gerakan bawah tanah yang terorganisir dengan baik. Selama masa pendudukan Jepang, itu muncul banyak gerakan bawah tanah di Bukit Tinggi dan Payakumbuh. Selain organisasi Sandi, ada beberapa kelompok kecil yang menyebarkan informasi rahasia, melakukan sabotase, dan memberikan dukungan logistik kepada para pejuang. 2. Peran perempuan dalam perlawanan. Meskipun jarang dibahas, perempuan di Payakumbuh dan Bukit Tinggi juga memiliki peran yang penting dalam perlawanan terhadap Jepang. Mereka membantu gerakan bawah tanah dengan menyembunyikan pejuang, menyediakan makanan, dan menjadi sumber informasi utama bagi para prajurit perang. Selain itu, perempuan juga aktif dalam mengorganisir kelompok perlawanan di lingkup komunitas mereka. 3. Bukit Tinggi sebagai markas militer Jepang terbesar di Sumatera Barat. Salah satu hal yang unik dari Bukit Tinggi ialah bahwa kota ini dijadikan markas terbesar militer Jepang. Untuk seluruh wilayah Sumatera Barat, Bukit Tinggi dikenal sebagai kota strategis karena lokasinya yang berada di dataran tinggi, sehingga memberikan keuntungan militer. Dan yang terakhir ialah sabotase infrastruktur militer Jepang. Sama pada poin-poin sebelumnya,
masyarakat Bukit Tinggi dan Payakumbuh mereka berusaha untuk menyabotase sistem mereka. Guna apa? Guna yang pertama, mendapatkan pasokan pangan yang sudah para masyarakat Jepang ambil dari masyarakat lokal. Yang kedua, untuk melepaskan tawanan-tawanan lokal yang mereka tahan. Well, makasih banget sih buat lu udah ngeluangin waktunya di sini buat berbagi informasi sedikit ke gua mengenai kolonialisme Jepang terhadap Payakumbuh dan Bukit Tinggi. Mungkin sedikit banyak informasi berguna bagi gua. Makasih ya udah nemenin gua di sini.